Ada misteri yang tidak terkuak dalam kisah cinta Vena Melinda Ivan Fadila yang akhirnya harus berakhir dalam drama perceraian yang panas. Lihat saja, setelah tidak bebas bertemu dengan anak-anaknya, kemarin Vena menangis di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi benarkah Vena mengunjungi KPAI karena anak-anaknya menjadi tidak suka terhadap ibunya sendiri? Tapi mengapa seakan membalas, Ivan pun mengunjungi Kak Seto? Lantas benarkah Vena menolak gugatan Ivan tentang perihal meminta sita marital terhadap harta gono gini mereka? Saya sekarang harus berjuang. Untuk apa? Karena saya perempuan. Meskipun saya perempuan, saya nggak takut. Karena saya tahu anak-anak saya adalah hal yang paling penting. Prahara rumah tangga yang menimpa artis yang kini menjadi anggota dewan yakni Vena Melinda dan suaminya Ivan Fadila mulai memasuki babak yang panas setelah sempat marah dan menangis begitu selesai sidang Senin lalu karena Vena menghampiri Ivan dan kuasa hukumnya saat diwawancara media. Kemarin Vena kembali menangis di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kunjungannya ke KPAI karena merasa tidak lagi bebas bertemu anak-anaknya pasca ia menggugat cerai Ivan. Ia tidak tahu apa yang membuat dirinya seolah dipersulit bertemu anak-anaknya. Toh ia tidak pernah bermaksud mencelakai anak-anaknya sendiri. Maka inilah saat Vena mendatangi KPAI karena segera ingin bertemu anak-anaknya. Kalau di poin keberapanya mungkin saya juga nggak ingat ya kalau masalah. Banyak. Kalau untuk file itu dia masukin 3 poin. Saya kan nggak mau nyulik anak saya juga nggak mau nyiksa anak saya nggak mau mencelakai anak saya cuma pengen ketemu. Apalagi Atala tuh makan yang Mbak sukanya sup. Saya masak sup bakso Sabtu kemarin dan itu aja yang saya pengen. Jangan dong dihalangi dong. Karena hanya gara-gara saya berani bicara gitu. Dua-dua punya, jadi yang besar punya 2 handphone, yang kecil juga punya 2 handphone. Jadi saya bilang silahkan saja kalau mau menghubungi anak-anak bisa langsung kok tanyakan ke mereka. Mau nanya apapun, mau diajak kemanapun, sejauh memang bisa dikoordinasikan dengan baik kan nggak masalah, jadi kita nggak cari-carian. Tapi kalau kenyataannya anak-anak mungkin lagi tidak nyaman untuk melakukan apa yang dia harapkan, ya masa itu jadi kesalahan saya gitu loh. Untuk tidak kesannya seolah-olah melarang jadinya gitu loh. Bahkan saya selalu menyampaikan apa yang menjadi keinginan Mbak Vena. Kalau di SMS tolong dong anak-anak dikasih tahu saya begini-begini, saya sampaikan ke mereka. Dan jika Vena Melinda mengadu ke Komisi Perlindungan Anak, Ivan Fadila justru mendatangi Kak Seto yang dikenal sebagai penggiat perlindungan anak. Menurutnya, pertemuannya dengan Kak Seto adalah upaya berkonsultasi tentang menyelamatkan psikologi anak-anak yang orang tuanya bercerai. Itu lebih karena hubungan personal saya dengan Kak Seto. Saya sudah beberapa kali ketemu Kak Seto, jadi saya hanya ingin berkonsultasi sebenarnya. Bagaimana menyikapi situasi seperti ini terhadap anak-anak, baik saya ke anak-anak maupun bagaimana anak-anak harus saya beri nasihat. Intinya saya selalu bilang ke mereka untuk selalu menghargai orang tuanya, mamanya, papanya, harus selalu sopan, santun, jangan kurang ajar. Memang saya merasa membutuhkan KPAI untuk menjadi mediator ya, karena saya sekarang agak kesulitan untuk bertemu dengan Feral dan Atala, dan saya tadi pagi baca koran bahwa Mas Ivan sudah mendatangi Kak Seto karena katanya kalau tidak salah beritanya karena Feral Atala tidak mau bertemu. Terus terang saya sebagai ibu kaget kenapa nggak mau bertemu. Kemarin hari Senin saya masih datang ke apartemennya Atala untuk kasih sop buntut kesukaan dia. Meskipun tidak bertemu dengan Feral yang besar, tapi saya masih bisa SMS sama Feral sampai kalau nggak salah itu Selasa pagi kemarin. Katanya dia sakit gitu. Dan habis itu saya tidak bisa lagi menghubungi Feral sama Atala. Saya SMS nggak dibales sampai hari ini. Sampai tadi pun saya minta Mas Ivan. Mas Ivan saya kangen sama Feral Atala. Feral udah sembuh belum? Katanya sakit dan lain sebagainya. Itu tidak ada respon sampai detik ini.
Tidak hanya sulit bertemu dengan dua buah hatinya, Vena juga merasa anak-anaknya kini membencinya. Ia mencatat sejak ia tak lagi harmonis dengan Ivan, tiba-tiba saja anak-anaknya berubah tidak respek kepada dirinya. Melihat kejanggalan itu, ia curiga ada pihak lain yang sengaja membuat Farel dan Atala untuk tidak baik kepadanya. Pokoknya sejak 15 April yang di pengadilan, untuk pertama kalinya saya berani mengucapkan apa yang menjadi unek-unek saya ya. Sedemikian hebat saya disudutkan ya, karakter assassination lah. Saya nggak tahu pihak mana gitu loh. Tapi yang jelas saya tuh terframing, tersudutkan seperti orang terdakwa lah saya. Sejak 15 April itu malamnya saya masih bisa ngasih sup buntut. Oh enggak, mama ini pencitraan. Mama pikir dengan nama pencitraan begini mama bisa minta aku dan kakak lagi. Bisa bicara begitu malam itu tanggal 15 April. Saya berkesimpulan ini bukan karakter Farel, ini bukan karakter Atala, ini karakter siapa saya nggak tahu. Karena saya kenal anak saya lebih daripada siapapun. Sekarang udah zaman komunikasi canggih ya. Anak-anak itu punya telepon masing-masing. Bagaimana mungkin Mas Ivan melarang ibunya berkomunikasi dengan anaknya? Tapi kalau anak-anaknya tidak mau berkomunikasi dengan ibunya, ya jangan salahkan bapaknya. Nggak ada, kalau itu sih nggak benar, Mbak. Saya nggak pernah membatasi apapun yang berhubungan dengan anak-anak ke mamanya gitu loh. Saya berharap begitu juga sebaliknya. Tapi saya hanya ingin memberikan kenyamanan sama mereka. Kalau mereka lagi merasa nyaman atau mereka lagi tidak merasa nyaman dengan apa yang mau dilakukan, ya sebaiknya kita tidak memaksakan diri gitu loh. Itu yang saya harapkan. Vena Melinda memang mulai melakukan perlawanan, tidak hanya soal anak-anaknya yang tak lagi bebas bertemu, melainkan juga tentang permintaan Ivan agar pengadilan agama melakukan sida marital terhadap harta Gonogini. Menurutnya, tidak ada yang bisa disebut harta Gonogini, karena sebelum menikah sudah ada perjanjian pranikah. Begitupun soal mobil mewah yang ia pakai adalah hadiah yang Ivan berikan saat ia hamil anak ketiga. Tapi mengapa Vena menolak memberikan mobil mewah dan rumahnya saat ini, namun saat Senin lalu mempersilakan Ivan membawa mobil itu. Ya jadi saya nggak mau naik mobil ini. Udah ya Mas ya. Saya minta ya. Udah ya Mas. Ini udah berat buat Mbak Vena, jadi udah. Di ruang mediasi aja, Bu. Pulang, Bu. Naik mobil Dewi. Ya, mobil Dewi aja udah. Aku mau pulang aja naik mobil Dewi. Di tanggal kita. Naik mobil Dewi aja. Dia suruh ini aja. Pulang aja. Ambil berkasnya, Pi. Mobil Dewi. Ya, akan hadir setiap sidang, ya. Sayang. Ya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Mbak Vena depan aja. Mbak Vena. Mbak Vena depan. Sedikit. Aduh. Selama 17 tahun, yang Mas Ivan benar-benar dari keringat asinnya dia keluar untuk saya adalah mobil 712 IV Alphard yang dipakai saya. Itu second, memang dikasih karena hadiah saya pada saat saya hamil Rifano. Yang ketiga, 2 tahun yang lalu yang saya keguguran 4 bulan itu hadiahnya. Ya. Kalau itu mau diambil, monggo silahkan. Ambil detik ini juga disaksikan teman-teman wartawan. Silahkan ambil.
memang diatasnamakan saya karena itu hadiah waktu saya hamil anak ketiga. Tapi kalau itu mau diambil silahkan. Saya agak ketawa aja dengan Sita Marital yang nggak ada hubungannya sama substansi dari pertama kali saya menggugat cerai. Saya menggugat cerai karena kita tidak cocok lagi. Tidak ada hubungan dengan Sita Marital yang terlalu jauh dari substansi. Akhirnya membuat ini menjadi satu, yaitu hal yang bisa ditunggangi. Jadi untuk harta Donogini juga rasanya itu sebenarnya tetap kami akan menolak bahwa itu adalah milik Mbak Vena. Karena kan hadiah pernikahan sama pembelian sendiri ya, pembelian diperoleh oleh Mbak Vena dari penghasilan sendiri. Saya masalahin terus terang, makanya akhirnya timbul apa yang disebut dengan Sita Marital yang diajukan oleh kuasa hukum saya, karena ada menurut dia istilahnya indikasi penggelapan gitu loh, menurut kuasa hukum saya, karena saya kan selalu cerita apa yang kejadian gitu loh. Pada saat itu mobil sudah ada di showroom, terus ada pihak bank di mana saya menjadi debitur untuk kredit rumah menelpon saya membilang mau dilunasi oleh Mbak Vena, waktu itu dengan kuasa hukumnya mau datang, apakah saya sudah memberikan izin gitu loh. Ya saya jawab enggak, memang nggak ada saya niat mau lunasin karena memang saya nyicil dari awal sampai terakhir gitu loh. Dan itu saya sampaikan ke kuasa hukum saya dan mereka menanggapinya seperti itu gitu loh, bahwa harus ada Sita Marital, bukan berarti saya ingin menguasai harta yang Vena cari, sama sekali enggak gitu loh, dan enggak pernah dan enggak akan saya mau seperti itu gitu loh. Saya bekerja 17 tahun, istilahnya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran semua itu hanya untuk keluarga kok, untuk anak dan istri gitu loh. Jadi apapun yang saya berikan selama ini ikhlas, walaupun hanya segitu mungkin yang saya mampu ya, mungkin dibandingkan dengan apa yang diperoleh Mbak Vena sendiri mungkin tidak ada artinya. Perjalanan kasus perceraian Vena Melinda dengan Ivan Fadila mulai memasuki babak yang panas. Konflik yang berusaha dipendam satu demi satu terbuka. Kemarin Vena mengadu ke KPAI setelah sebelumnya Ivan datang ke pemerhati anak Seto Mulyadi. Sementara itu kasus perceraian yang tak kalah mengejutkan disuguhkan oleh Lydia Kandau dan Jamal Mirdad yang hari ini memasuki sidang pertama. Tapi mengapa Lydia melarang anak-anaknya datang ke pengadilan? Mungkinkah ia tak ingin mereka mengetahui permasalahan orang tuanya? Lalu akankah Jamal Mirdad datang? Ya jelas, saya juga menyayangkan sekali, saya juga berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal. Cinta penuh misteri karena telah terjalin sepanjang 27 tahun dan terancam terpisah. Datang dari pasangan Jamal Mirdad Lydia Kandau. Hari ini mereka akan menjalani sidang pertama gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi benarkah Lydia melarang anak-anaknya untuk datang ke pengadilan? Mungkinkah ia tidak ingin anak-anaknya mengetahui permasalahan di antara orang tuanya? Lalu di manakah sesungguhnya kini Jamal berada?